Kapan sih operasi SC itu akan dilakukan? Ya sebenarnya operasi SC itu sendiri bisa dikerjakan sesuai dengan indikasi pastinya. Indikasinya bermacam-macam. Tapi ada dua jenis, yaitu operasi yang sifatnya emergensi dan operasi yang sifatnya terencana atau elektif. Emergensi artinya dalam kondisi gawat darurat, misalkan ada kondisi di mana ada perdarahan, ada persalinan, ada kondisi di mana kondisi denyut jantung bayinya tidak bagus atau gawat janin, ya, atau kondisi-kondisi lain yang sifatnya emergensi. Tapi bisa juga dikerjakan secara elektif atau sesuai dengan indikasi dengan persiapan. Ya, misalkan pada kondisi-kondisi kelainan letak yang belum ada tanda-tanda persalinan, atau kondisi-kondisi lain yang memang belum ada tanda-tanda persalinan, sehingga tindakannya bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik, dengan persiapan tindakan yang cukup. Kemudian berapa lama operasi SC biasanya berlangsung? Operasi SC sendiri berlangsung bisa bervariasi, ya tergantung juga kesiapan tim, tergantung juga kesiapan alat, kemudian juga ruangan. Tapi biasanya operasi itu sendiri berlangsung sekitar 30-45 menit. Ya, tentunya melihat kondisi, melihat penyulit-penyulitnya, operasi mungkin bisa lebih cepat, bisa juga mungkin lebih panjang. Bagaimana persiapan yang perlu dilakukan sebelum tindakan operasi? Jadi sebelum tindakan operasi, pasien itu sendiri biasanya akan kita lakukan langkah-langkah persiapan seperti puasa pertama. Ya, puasa tujuannya untuk membantu supaya jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi karena perut atau lambung masih terisi makanan, ya, muntah dan yang lain-lain. Kemudian pastinya perlu persiapan laboratorium, ya, misalkan pemeriksaan darah, rekam jantung bayi, kemudian juga persiapan alat dan persiapan penolongnya sendiri. Ya, biasanya kita lakukan sekitar 1 hari atau paling cepat sekitar 2 jam sebelum dilakukan tindakan. Apakah suami atau keluarga boleh mendampingi selama operasi? Jadi pada beberapa tempat ada keluarga yang diperbolehkan untuk mendampingi ibu selama tindakan operasi. Ya, biasanya suami atau keluarga yang dekat. Ya, tapi biasanya hanya diperbolehkan 1 orang saja. Ya, tapi ada beberapa tempat juga yang tidak mengizinkan keluarga untuk ikut masuk ke dalam ruangan operasi, ya karena alasan-alasan kebijakan rumah sakit. Ya, menyangkut juga kondisi-kondisi sterilitas pada ruangan operasi sendiri. Kapan ibu bisa melihat atau menggendong bayi setelah dilakukan operasi? Ya, sekarang operasi seksio sendiri itu akan dilanjutkan dengan namanya tindakan IMD, ya, atau inisiasi menyusui dini. Jadi sebenarnya setelah bayi lahir, ibu pun bisa segera menggendong bayi. Dalam hal ini melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu dilakukan segera. Ya, tapi pada kondisi-kondisi di mana bayi dalam kondisi yang baik atau kondisi yang sehat. Ya, pada kondisi-kondisi di mana bayinya membutuhkan perawatan khusus, ya ibu tidak bisa melakukan IMD, sehingga biasanya perawatannya akan dilanjutkan di ruang perawatan bayi, dan ibu biasanya akan mulai menggendong bayi pada saat ibu sudah bisa mobilisasi atau bergerak, dilakukan di ruang perawatan bayi. Berapa lama masa pemulihan setelah operasi SC? Ya, kalau untuk perawatan operasi sendiri itu biasanya sekitar 3-4 hari, tergantung kondisi dan penyulit-penyulit selama tindakan operasi. Ya, prinsipnya tindakan operasi itu sendiri sebenarnya dalam 2 minggu sudah ada proses-proses penyembuhan. Tapi biasanya seorang ibu baru akan bisa aktivitas dengan baik setelah melewati masa nifas, yaitu 42 hari. Kemudian kapan ibu bisa mulai menyusui setelah operasi? Ya tadi, jadi ibu sudah bisa dikerjakan namanya inisiasi menyusui dini. Itu dilakukan segera setelah bayi dilahirkan. Jadi segera ditempelkan ke badan ibu supaya bayi bisa mulai mencari puting susu ibu untuk menyusui. Dan itu sangat baik sekali, selain untuk menimbulkan kedekatan, membantu juga bayi untuk merasa nyaman jadinya.
Apakah ibu perlu melakukan pemeriksaan darah atau tes lain sebelum operasi? Ya pasti. Ya, jadi ada persiapan-persiapan sebelum dilakukan tindakan operasi. Ya, banyak persiapannya untuk ibu sendiri melakukan tadi pemeriksaan lab, rekam jantung, persiapan darah untuk transfusi apabila dibutuhkan. Kemudian pemeriksaan lain yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis pada ibu tersebut. Misalkan rekam jantung, rongsen, dan pemeriksaan lainnya. Bagaimana persiapan mental seorang ibu? Ya, jadi proses kehamilan itu sendiri seringkali menjadi beban pada ibu. Apalagi proses persalinan. Ya, persalinan normal, bahkan persalinan dengan tindakan operasi, pastinya akan menjadi suatu beban mental buat ibu. Makanya memerlukan pendampingan dari suami dan keluarga pastinya, ya, di samping juga dari penolong, bidan, dokter yang bisa membantu menenangkan kondisi mental atau pikiran ibu supaya selama dilakukan tindakan operasi, masa pemulihan, ibu bisa nyaman. Karena pada kondisi pasca persalinan bisa terjadi kondisi-kondisi di mana terjadi depresi pada ibu. Itu bisa terjadi secara alami, akan ada perubahan hormon namanya baby blues syndrome. Ya, itu bisa terjadi apabila ibu tidak merasa nyaman, merasa ditinggalkan, merasa sendirian selama proses persalinan dan pada saat proses pemulihan. Jadi harus dihindari. Dan apakah perlu mencukur daerah operasi? Sebenarnya daerah operasi itu sendiri tidak perlu dilakukan proses pencukuran, karena justru sebenarnya akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi pasca tindakan operasi. Dibersihkan pasti, ya, karena daerah yang tersebut akan dibuat luka sehingga terjadi resiko infeksi apabila daerah yang dilakukan tindakan itu tidak bersih. Jadi tidak perlu mencukur, hanya perlu dibersihkan, dan itu semua biasanya dikerjakan oleh bidan, perawat, atau penolong yang lain.